Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pemasaran digital. Kali ini Bapak akan membawakan mengenai masalah online public relation. Selamat mengikuti. Ya, pada sore ini materi online public relation yang akan saya berikan eh, kepada kalian semua adalah mengenai opini publik merupakan hal penting yang harus dimiliki perusahaan atau organisasi yang beroperasi. Tanpa reputasi dan opini publik yang kuat, kesuksesan perusahaan mustahil dapat diraih. Lonjakan opini publik yang positif diperlukan untuk mengubah posisi dan juga kinerja merek atau brand. Keterampilan, pengetahuan, dan juga teknik diperlukan dalam upaya mempengaruhi opini publik secara positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa opini publik merupakan salah satu aset bisnis yang berharga bagi perusahaan. Public relation bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan publik akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Tujuan akhir kegiatan humas atau public relation adalah membuat citra positif lembaga melalui penyebarluasan informasi, penerangan, penjelasan, memberikan pengertian, pemahaman, dan membangun simpati publik. Public relation merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, di mana dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Public relation merupakan suatu fungsi manajemen untuk menciptakan suatu aktivitas untuk membina dan memelihara sikap yang menyenangkan bagi lembaga atau perusahaan di suatu pihak dengan publik di pihak lain. Tujuan dan fungsi public relation, kalau kita lihat di sini adalah yang pertama itu mengabdi kepada kepentingan umum. Ya. Kemudian memelihara komunikasi yang baik, maksudnya di sini komunikasi yang baik adalah komunikasi antar perusahaan dengan publik, dengan masyarakat luas. Kemudian menitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik. Sebagai fungsi manajemen, public relation memampukan organisasi untuk mencapai hubungan yang efektif dengan berbagai khalayaknya melalui pengertian, sikap, nilai, dan opini khalayak. Dari keberagaman definisi PR terdapat kesamaan arti, yaitu PR merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari masyarakat. Sasaran PR berupaya menciptakan opini publik yang menguntungkan semua pihak. PR merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung manajemen untuk mencapai tujuan spesifik dari organisasi atau lembaga. Jadi kalau kita lihat PR di sini adalah sebenarnya sebagai penjembatan antara publik dengan perusahaan itu sendiri. Jadi eh, segala kebutuhan dan keinginan konsumen atau publik atau masyarakat itu bisa diketahui oleh PR di sini. Kemudian dibawa ke perusahaan untuk eh, eh, apa namanya memenuhi apa saja yang diminta oleh publik tersebut. Nah, PR juga merupakan upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui proses komunikasi timbal balik, hubungan harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra positif. Nah, kaitannya sebenarnya PR ini juga adalah sebagai berfungsi sebagai CRM. CRM ini adalah corporate
relationship management atau corporate relationship marketing, ya. Kemudian kalau kita lihat unsur dasar PR di sini adalah humas merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial. Nah, humas juga merupakan pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan. Maksudnya di sini adalah kebijaksanaan perusahaan. Kemudian humas juga merupakan tindakan akibat kebijakan tersebut. Nah, humas atau PR di sini juga merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke arah penciptaan kebijaksanaan, kemudian menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan, atau mempromosikan kepada publik, sehingga memperoleh saling pengertian dan itikad baik. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, prinsip-prinsip PR atau humas adalah komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas. Kemudian, adanya keterbukaan dan konsistensi untuk memperoleh keyakinan orang lain. Ya, orang lain di sini adalah sebagai masyarakat umum. Kemudian juga ada langkah-langkah yang fair atau jujur untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. Selanjutnya ada komunikasi dua arah yang kontinu untuk mencegah keterasingan dan membangun hubungan. Dan juga evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang diperlukan bagi hubungan sosial yang harmonis. Ruang lingkup pekerjaan PR di sini adalah kalau kita lihat ada seperti di dalam bagian seperti ini. Ya, jadi Anda bisa perhatikan nanti. Tujuan PR di sini yaitu memuat seperangkat keterampilan dan strategi praktis untuk meningkatkan reputasi organisasi. Juga membantu memperkuat hubungan dengan audiens penting. Dan juga memungkinkan organisasi dapat mengatasi berbagai krisis karena memiliki posisi yang kuat. Berikutnya, fungsi PR mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum berkaitan dengan organisasi. Menasihati eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Juga menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Nah, proses public relation atau humas, kalau kita lihat di sini, merupakan proses yang berkelanjutan. Bukan proses yang terhenti begitu saja bila satu kegiatan sudah diselesaikan atau satu objek terselesaikan. Proses harus terus berjalan, mengingat lingkungan yang dinamis, sehingga organisasi perlu menanggapi dinamika lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses PR, ada kegiatan rutin yang dilakukan petugas PR atas peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang terduga maupun tidak terduga. Tahapan-tahapan PR Anda bisa lihat menurut sumber dari Leslie tahun 91 seperti berikut. Ya. Kemudian proses public relation menurut Renal Kasali dari mulai pengumpulan data, definisi permasalahan, kemudian perencanaan program, kemudian aksi dan komunikasi, baru melakukan evaluasi, kemudian baru dilakukan feedback. Model perencanaan di dalam PR, Circle PR Programming and Communication. Jadi kalau kita lihat dalam tabel ini, seperti ini ya, jadi Anda nanti bisa perhatikan, Anda bisa baca kembali, Anda pahami kembali. Perkembangan teknologi komunikasi memunculkan era konvergensi media secara langsung ataupun tidak langsung, ikut mempengaruhi pola komunikasi perusahaan dengan halayaknya. Bahkan pola kerja PR juga ikut berubah. Konvergensi media menyatukan telekomunikasi, komputer, dan media dalam lingkungan digital, menurut John Pavlik. Era konvergensi media menawarkan pola komunikasi secara lebih mudah, lebih luas, lebih detail, lebih cepat, serta lebih efisien dengan melalui email, blog, media sosial, web, serta fitur-fitur internet lain. Sehingga penyampaian informasi, komunikasi, dan publikasi dapat dilakukan dengan cara mudah, cepat, dan tepat. Media audiovisual melengkapi kesempurnaan pesan yang disampaikan melalui media-media tersebut.
Online public relation atau online PR merupakan cara yang dilakukan oleh PR untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dengan menggunakan media internet. Pesan yang disampaikan oleh PR bukan hanya melalui media konvensional, melainkan pesan yang disampaikan dengan transfer transfer informasi cepat melalui menggunakan teknologi informasi. Media tradisional melawan konvergensi media. Jadi munculnya media baru di bidang teknologi komunikasi tidak serta-merta menyingkirkan media tradisional. Karena media-media tradisional seperti koran, brosur, replet memiliki kelebihan yang tidak mudah digantikan oleh media modern. Oleh karena itu, media tradisional digunakan dengan pola atau model baru, di antaranya koran versi digital, kemudian ada majalah digital, ada radio streaming. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi online public relation pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.